Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngulik asik sekalian. Berjumpa lagi dengan channel Ngulik Asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola nasional terupdate. Sorry, it's DJ. Pertandingan semifinal Piala AFF U19 melawan Timnas Malaysia U19 pastinya akan berlangsung menarik dan syarat gengsi. Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia di segala kelompok umur, bahkan sampai senior, gengsinya adalah lebih dari pertandingan ketika melawan Vietnam ataupun melawan Thailand. Ini sudah seperti musuh bebuyutan antara Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia. Nah, ini akan terjadi di duel semifinal Piala AFF U19. Asuhan Indra Syafri akan berjumpa Malaysia setelah pertandingan antara Thailand melawan Timnas Australia. Ada hal yang menarik yang perlu kita bahas di sini tentang Timnas Indonesia dalam pertandingan ini. Timnas Malaysia adalah salah satu timnas dengan produktivitas gol terbanyak di Piala AFF ini. Ya, bahkan dalam satu pertandingan ketika melawan Brunei, mereka sudah dapat mencetak 12 gol. Ini yang perlu diwaspadai oleh asuhan Indra Syafri. Nah, Timnas Indonesia, asuhan Indra Syafri ini formasi yang akan diterapkan nanti apakah akan menggunakan formasi ketika melawan Timor Leste dengan formasinya 4-4-2 atau 3-5-2 dengan 2 striker, atau menggunakan formasi andalan dari coach Indra Syafri yaitu 4-3-3. Nah, kalau menurut saya ya, ketika kita menganalisa bagaimana formasi 4-3-3 dengan formasi 4-4-2 bahkan dengan formasi 3-5-2, formasi tradisional bahasanya orang bilang, ini Timnas Indonesia lebih bagus ketika kita menggunakan 2 striker. Artinya ada 2 tekanan yang langsung menuju ke jantung pertahanan dari lawannya. Ketika kita bermain melawan Filipina, ketika kita bermain melawan Kamboja, dan terakhir ketika kita bermain melawan Timor Leste, progres yang terbagus, progres anak-anak U19 ini adalah ketika melawan Timor Leste. Dengan 2 striker, mereka saling menopang. Apalagi striker kita 3 orang striker ini adalah striker dengan postur-postur yang tinggi. Ada Muhammad Ragil, kemudian ada Arhan Kaka, kemudian ada Jan Riven. Ini adalah tipe-tipe striker yang bisa menjaga bola. Duel udaranya juga bagus. Nah, sekarang kita akan melihat formasi andalan yang kemungkinan besar akan diterapkan coach Indra Syafri. Menurut saya, formasi yang paling ideal ketika melawan Timnas Malaysia adalah kemarin. Ya, dengan kiper Ikram Al-Ghafiri ini walaupun belum teruji dengan pertandingan yang ketat, tapi Ikram ini adalah salah satu penjaga gawang yang bisa diandalkan. Kemudian untuk pemain belakangnya, ya, pemain belakangnya ada Kadek Arel, kemudian Iqbal Dwi Jangge. Ini adalah 2 center back terbaik dalam turnamen ini dan 2 center back terbaik yang dimiliki oleh Indra Syafri. Kemudian pemain back kanannya bisa saja kita pakai Welber Jardim, ya. Ini Welber Jardim ini adalah walaupun kemarin terindikasi cedera lutut, tetapi sudah mulai ikut berlatih. Tinggal nanti fit apa tidak ketika di pertandingan terakhir. Kemudian ada Rizar Nurfiat, ini juga bagus, ya. Pemain ini juga bagus. Kalau kita memakai formasi 4-4-2 ini adalah sangat bagus sekali. Kemudian di gelandangnya kita nanti bisa dipakai ada Kaviatur, kemudian Vigo Dennis. Ini adalah pemain-pemain yang bagus untuk gelandangnya. Kemudian untuk striker ini yang kemarin ketika babak pertama Jan Riven diduetkan dengan Muhammad Ragil, kemudian di babak kedua Jan Riven diduetkan dengan Arkan Kaka. Menurut saya Arkan Kaka lebih bisa menopang Jan Riven. Jan Riven juga bisa biasanya melebar
ke kiri. Ini yang bisa membuka ruang. Kalau kita menggunakan satu striker, lawan lebih mudah akan mematikan karena strikernya satu. Tapi ketika kita memakai dua striker dengan dua striker kembar, lawan akan kesulitan. Pasti akan ada 2 atau 3 pemain yang akan menjaga dua striker ini. Karena striker-striker kita posturnya besar. Ya. Tinggal nanti pemain tengah kita bisa enggak menguasai lini tengahnya. Sultan Yaki bisa tidak mengatasi lini tengahnya kita. Nah, ini nanti duel ini akan tersaji di lini tengah. Sentralnya ada di lini tengah. Sultan Yaki yang akan menjadi kreator, yang akan menjadi penghubung. Ya, dari lini belakang Kadek Arel, kemudian ada mungkin bisa jadi Jardim juga bisa didorong ke situ. Ya, ini formasi-formasi yang mungkin bisa ditampilkan. Ketika kita menggunakan formasi 4-3-3 dengan seorang satu striker, bisa jadi Jan Riven bisa menjadi tembok di depan. Kalau kita menggunakan satu striker, dengan pengalaman dia, bagaimana dia bermain di Eropa, ini sangat-sangat bagus untuk timnas Indonesia. Tapi yang perlu diwaspadai, timnas Malaysia adalah mempunyai kecepatan dan ofensifnya sangat bagus sekali. Dilihat dari mereka bisa mencetak banyak gol di babak penyisian kemarin. Dari 3 gol mereka bahkan lebih dari 15 gol yang mereka ciptakan. Ini adalah tim yang sangat produktif sekali. Timnas Indonesia harus sangat dan sangat waspada. Kita doakan semoga timnas Indonesia bisa melaju ke babak final dan bisa mengalahkan Malaysia, dan tentunya adalah nanti harapan kita adalah timnas Indonesia bisa menjadi juara. Kita doakan bersama. Bravo sepak bola nasional.